warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Nur Hasana dengan ujung NIM 109. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang akuntansi biaya, yaitu terkait konsep biaya dan sistem informasi di akuntansi biaya. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk pada pembahasan kita tentang konsep biaya dalam akuntansi biaya. Kita bahas dulu yang pertama itu tentang definisi dari biaya. Biaya itu adalah nilai tukar prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Istilah biaya ini juga sering disebut sebagai beban atau expense. Namun beban yaitu lebih kepada arus keluar barang atau jasa yang dibebankan pada pendapatan untuk menentukan laba. Kemudian objek biaya. Objek biaya ini itu adalah unit kegiatan atau fenomena di mana biaya diakumulasikan dan diukur. Ini bisa berupa unit produk, pesanan, proyek, departemen, atau segmen usaha. Dan konsepnya itu sangat fundamental dalam akuntansi biaya. Kemudian traceability atau penelusuran dari objek biaya. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang penelusuran atau traceability biaya dari objek biaya. Pengukuran biaya ini sangat bergantung pada kemampuan menelusuri biaya dari biaya ke objek biaya. Tingkat penelusurannya juga bervariasi, teman-teman, dari biaya yang dapat ditelusuri secara langsung, misalnya bahan baku yang menjadi bagian fisik dari produk jadi, hingga biaya yang dialokasikan secara arbiter. Biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya langsung atau tidak langsung terhadap objek tertentu. Kemudian ada penelusuran biaya pada industri jasa. Penelusuran ini juga yaitu lebih krusial dalam industri jasa untuk pengambilan keputusan, penetapan harga, dan analisis probabilitas. Meskipun tidak ada kebutuhan untuk menentukan biaya itu persediaan eksternal seperti pabrikasi. Kemudian sistem akuntansi biaya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi biaya ini itu dirancang untuk menyediakan informasi biaya yang sistematis dan komparatif, sehingga data analis dan biaya dan laba ini membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba, target departemen, mengevaluasi efektivitas rencana, dan menganalisis keputusan. Desain sistem. Sistem yang memuaskan itu harus mencerminkan campuran efisiensi, ekonomis, dan memahami struktur organisasi dan jenis informasi biaya yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Sistem ini itu harus mendukung konsep manajemen berdasarkan penyimpanan atau manajemen by exception. Kemudian di sini ada bagan perkiraan atau chart of account yang harus disusun untuk memberikan informasi maksimum dengan analisis data yang minimal. Namun perkiraannya sebaiknya mencerminkan tujuannya, dan perkiraan biaya pabrikasi, pemasaran, administrasi juga perlu diperhatikan. Khusus kenapa? Karena untuk menonjolkan penyimpangan daripada efisiensi. Kemudian kita masuk pada pemrosesan data elektronik. Penggunaan sistem pemrosesan data elektronik atau EDP dapat meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan melaporkan data perusahaan yang memungkinkan penerapan manajemen berdasarkan penyimpangan secara efisiensi dan membantu dalam stimulasi anggaran operasi. Kepekaan terhadap perubahan metode. Sistem akuntansi biaya itu harus selaras dengan metode manufaktur yang diterapkan, seperti otomatisasi tinggi atau filosofi just in time atau JIT yang mempengaruhi fokus pengendalian biaya, misalnya mengurangi perhatian pada biaya pekerja langsung. Ukuran prestasi non-keuangan. Nah, selain ukuran yang keuangan, ada juga yang non-keuangan. Ukuran prestasi non-keuangan itu misalnya seperti data fisik sederhana. Yang penting ini muncul karena ketidakpuasan terhadap ukuran keuangan yang terbatas. Pengaruh fenomena arbiter tadi, lambatnya respons, serta akuntansi tradisional dan potensi salah persepsi. Nah, teman-teman, kita masuk
masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang akumulasi sistem biaya dan akumulasi biaya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama-tama itu tentang arus biaya dalam perusahaan pabrikasi. Akuntansi biaya itu melibatkan pencatatan dan pengukuran unsur-unsur biaya yang mengalir melalui proses produksi. Perkiraan utama yang mencerminkan proses pabrikasi itu meliputi bahan, pembayaran gaji, pengendalian overhead, dan pabrik barang dalam proses barang jadi, dan harga pokok penjualan. Kemudian, akuntansi biaya itu banyak menggunakan perkiraan pengendalian atau controlling account yang didukung oleh perkiraan pembantu atau pencatatan tambahan untuk informasi yang lebih rinci. Kemudian pembahasan tentang pelaporan hasil operasi. Hasil operasi dari proses pabrikasi itu dilaporkan dalam laporan keuangan konvensional. Perhitungan rugi laba. Harga pokok penjualan yang disajikan dalam satu angka, namun untuk penggunaan internal, schedule pendukung harga pokok penjualan itu disusun dengan rinci dengan bahan langsung, pekerja langsung, pabrikasi total, dan penyesuaian persediaan barang dalam proses serta barang jadi. Kemudian neraca di sini itu melengkapi daripada perhitungan laba rugi. Dengan demikian bisa menunjukkan posisi keuangan pada akhir. Dengan demikian bisa menunjukkan posisi keuangan pada periode akhir akuntansi. Kemudian ada laporan arus kas yang dibuat menggunakan data dari perhitungan laba rugi, neraca, dan catatan perusahaan lainnya. Wajib disertakan dan tentunya wajib disertakan dalam laporan eksternal. Sistem biaya. Sistem biaya yang dialokasikan di unit produksi itu berupa biaya aktual dan biaya standar. Kemudian sistem biaya aktual atau historis, di mana dia itu dicatat saat dikeluarkan dan penyajiannya itu dari hasil operasi yang ditangguhkan hingga periode akuntansi selesai. Kemudian sistem biaya standar, produk, operasi, dan proses yang dikenakan biaya berdasarkan jumlah daya yang akan digunakan dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Varian antara biaya aktual dan standar dikumpulkan secara terpisah. Kemudian di sini itu ada 4 kemungkinan dari sistem biaya. Yang pertama itu ada biaya dapat diukur dalam jumlah aktual dan standar dan dalam bentuk kalkulasi biaya langsung atau direct costing atau kalkulasi biaya absorpsi penuh atau full absorption costing. Kombinasi ukuran perolehan atau historis dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya yang memungkinkan. Kemudian akumulasi biaya. Kalkulasi biaya pesanan atau job order costing. Biaya diakumulasikan per pesanan atau per partai atau lot. Dia lebih spesifik kepada pelanggan. Kemudian digunakan ketika produk yang dihasilkan itu bervariasi. Kemudian membutuhkan identifikasi fisik barang yang diproduksi dan pembebanan biaya sendiri-sendiri. Biaya pencatatan dalam kartu biaya pesanan atau job order sheet sebagai catatan tambahan yang kemudian dikendalikan oleh perkiraan barang dalam proses. Overhead pabrik yang diterapkan dihitung berdasarkan estimasi. Kemudian
kalkulasi biaya proses atau proses costing. Di sini dia biaya diakumulasikan dari proses produksi atau departemen. Kemudian diterapkan untuk industri dengan produksi massal atau pemrosesan kesinambungan, misalnya pabrik tepung atau pabrik kimia. Karakteristik biaya dibebankan ke perkiraan barang dalam proses di setiap departemen. Laporan biaya produksi digunakan untuk mengumpulkan, mengiktisarkan, dan menghitung biaya per unit serta total biaya. Barang dalam proses akhir periode dinilai dalam 1 unit ekuivalen. Biaya unit ditransfer dalam departemen berikutnya atau gudang barang jadi. Nah, ada aspek umum kalkulasi biaya pesanan dalam proses. Biaya harus diakumulasikan dan dikendalikan sesuai dengan unit produk. Perkiraan barang dalam proses ini didukung oleh pencatatan tambahan atau kartu biaya pesanan untuk pesanan. Catatan biaya departemen untuk proses. Kemudian metode campuran digunakan ketika unit yang berbeda memiliki biaya bahan langsung yang berbeda, tetapi melalui konversi yang sama dalam jumlah besar. Contohnya itu seperti bahan yang langsung diakumulasikan dengan kalkulasi biaya pesanan, sedangkan biaya konversi dengan kalkulasi biaya proses. Kemudian sistem fabrikasi fleksibel atau FMS sering menggunakan metode campuran. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir nih dari penjelasan kita tentang kalkulasi biaya. Nah, teman-teman, di sini itu ada konsep dasar kalkulasi biaya backflush. Adalah metode yang digunakan untuk mengakumulasikan biaya fabrikasi dalam sebuah pabrik atau bagian dari pabrik, di mana kecepatan pemprosesannya itu sangat cepat. Dan backflush ini itu memiliki karakteristik utama. Yang pertama, dia itu menggunakan ayat jurnal akuntansi rutin dalam catatan tambahan untuk diakumulasi biaya pesanan dan biaya proses yang manfaatnya memberikan waktu yang sangat hemat dalam proses data. Kemudian ada kegunaan daripada kalkulasi backflush itu. Yang pertama ada mengurangi jumlah ayat jurnal yang harus diukur dan dicatat secara rutin, membandingkan dengan kalkulasi biaya pesanan dan proses yang lebih kompleks. Artinya tidak memiliki rincian dan penelusuran biaya barang dalam proses secara detail. Tentunya menyederhanakan pencatatan tersebut karena barang dalam proses ini tidak disesuaikan selama prode akuntansi. Kemudian metode persediaan dalam akuntansi biaya. Yang pertama itu ada metode periodik. Nah, keunggulannya dia itu metode periodik adalah pencatatannya secara perfektual dari biaya barang dagang yang memiliki manfaat setiap pencatatan pembelian barang dan biaya penjualan. Kemudian karakteristiknya tidak mengubah saldo awal perkiraan persediaan barang dagang selama periode akuntansi. Kemudian yang kedua ada metode perfektual. Metode perfektual ini itu memiliki keunggulan. Persediaan barang dagang di debit untuk mencatat pembelian dan di kredit untuk mencatat biaya penjualan. Fungsi daripada biaya penjualan
itu mencatat kenaikan dan penurunan dalam perkiraan persediaan barang dagang, yang hasilnya tentunya memberikan catatan secara perfektual dari biaya barang dagang itu sendiri. Kemudian estimasi daripada biaya konversi dalam proses estimasi. Waktunya itu dilakukan saat perhitungan fisik atau bulanan, bisa juga mingguan. Berdasarkan faktor-faktor pemasok dari faktor terakhir dari pemasok. Metode yang digunakan daripada backflash itu mengestimasikan biaya konversi barang. Jadi, kemudian menetapkan bagian biaya konversi per unit pada barang yang telah selesai. Nah, backflash itu memiliki manfaat, yaitu mencakup beberapa bahan baku yang belum diproses dan memberikan estimasi komponen biaya yang akurat dan membantu dalam merencanakan dan mengontrol biaya produksi. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya terkait materi akumulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.